Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kali ini Mas sedang berada di halaman belakang dan coba mengeluarkan tanaman keladi emak. Ini adalah koleksi tanaman keladi hias murah ya, yang ada di rumah emak. Ini ada sedikit perbedaan nih antara tanaman keladi yang disimpan di tempat teduhan dengan keladi yang disimpan dengan mendapatkan sinar matahari. Nah, ini ya contohnya, ini adalah tanaman keladi pink ya. Nah, bisa sahabat lihat di sebelah kanan ini warnanya lebih cerah, sedangkan sebelah kiri warnanya lebih pucat. Padahal ini sama-sama dalam jenis yang sama, dan bahkan nih emak belinya adalah satu tanaman, kemudian emak pecah menjadi dua tanaman atau dua pot ya. Teman-teman, sekarang kita beralih ke yang sebelah kanan ini ya. Coba diperhatikan di sini batangnya berwarna hijau kehitaman, dan kita bandingkan dengan yang sebelah kiri, ini batangnya berwarna hijau mulus ya. Kalaupun ada hitam, ini adalah tanah ya, bekas siraman dari media tanamnya. Nah, ini coba dibersihkan ya, tampak bahwa batangnya itu berwarna hijau. Kemudian sekarang kita perhatikan warna daunnya. Yang sebelah kanan itu warna merahnya lebih cerah, warna hijaunya juga lebih tua. Karena yang sebelah kanan ini masih simpan di atas langsung kena matahari ya, tidak di bawah naungan. Sedangkan yang satu lagi masih simpan di bawah pohon, mangga. Nah, hasilnya seperti ini perbedaannya. Coba kita perhatikan. Yang kena sinar matahari warnanya lebih cerah, merahnya lebih ngejreng gitu ya, lebih menor. Warna hijaunya juga kelihatan lebih tua, lebih pekat. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelah kirinya, ini warna pinknya pucat, demikian juga dengan warna hijaunya tidak sepekat tanaman keladi pink yang di sebelah kanan. Nah, coba perhatikan ya. Nih, apalagi yang atasnya nih, yang kena sinar matahari langsungnya lebih ini ya, lebih terbuka banget. Yang paling atas tidak terhalangi, dia warna merahnya, warna pink itu lebih cenderung ke merah. Nah, coba perhatikan ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika kita ingin warna tanaman keladi hias kita lebih menor atau lebih cerah, maka kita bisa menyimpannya di tempat yang kena sinar matahari. Tapi sambil dilihat-lihat juga ya teman-teman perkembangannya. Jangan sampai karena kita pengen mengejar warna yang cerah, tetapi kemudian hasilnya jadi malah tanaman kita menjadi gosong. Nah, ini emak juga disimpan di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman, sekarang kita perhatikan posisi batang yang kena sinar matahari langsung. Dia tegak berdiri ya. Nah, sekarang kita lihat ini posisi batang yang disimpan di tempat teduhan. Nah, ini kan tegak banget ya. Berdiri tegak. Nah, bisa dilihat. Kalaupun agak condong sedikit itu karena pembagian matahari mungkin yang tidak rata ya. Nah, sekarang kita perhatikan batang yang disimpan di tempat teduhan. Nah, kita lihat dari pinggir ya, lebih jelas ya. Mereka semuanya condong ke arah yang sama. Miring ke arah yang sama, ini miringnya itu adalah ke arah matahari. Dan ini berlaku tidak hanya pada tanaman keladi saja, tapi ini berlaku pada semua jenis tanaman yang disimpan di tempat teduhan. Pasti si tanaman itu akan bergerak, akan tumbuh, atau batangnya itu akan condong ke arah datangnya matahari. Nah, jadi sih sebaiknya kita gantian aja ya. Mungkin berapa hari disimpan di tempat teduhan, kemudian berapa hari disimpan di tempat yang kena matahari. Nah, teman-teman, sekarang kita perhatikan juga tanaman keladi putih. Ini kita bandingkan juga antara tanaman yang kena matahari langsung dengan tanaman yang disimpan di tempat teduhan. Nah, ini contoh tanaman yang disimpan di tempat teduhan. Warna hijaunya cenderung lebih mendominasi, berbeda dengan tanaman yang
belakang yang tadi ya. Nah, ini hijaunya bahkan yang di bawah yang tertutup oleh daun-daun yang di atasnya, dia hijaunya lebih dominan lagi. Bahkan warna putihnya cenderung tidak ada ya, tidak nampak karena hanya sedikit sekali. Nah, berbeda jauh dengan yang di belakang ini putihnya benar-benar mendominasi, bahkan hijaunya itu hampir tidak ada ya, kecuali di pertulangan daunnya. Nah, ini contoh yang Mas simpan di tempat yang kena sinar matahari langsung. Nah, sekarang kita perhatikan juga batangnya ya. Nah, ini batangnya tuh tegak. Memang matopang, tapi topang ini bukan karena dia miring, tapi dia patah tadi pada saat pindahkan. Jadi sebetulnya dia batangnya adalah lurus seperti ini. Ini contoh yang kena sinar matahari. Sekarang kita bandingkan dengan tanaman yang disimpan di tempat teduhan. Kita putar ya, biar kelihatan. Nah, kita lihat dari samping. Nah, bisa sahabat lihat di sini batang-batangnya itu miring ya, lebih condong ke salah satu arah. Dan ini sudah bisa dipastikan 99% ini menuju atau arahnya itu ke arah datangnya matahari. Dan seperti tadi Mas sudah jelaskan, dan ini tidak hanya berlaku pada satu jenis tanaman atau pada tanaman keladi saja, tapi ini juga berlaku pada semua jenis tanaman, bahwa tanaman itu akan tumbuh atau bergerak cenderung ke arah datangnya matahari. Nah, teman-teman, itulah sedikit info mengenai bagaimana caranya agar tanaman keladi kita warnanya lebih keluar, lebih cerah, lebih ngejreng, atau lebih menor. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.